Halo Bapak dan Ibu calon guru penggerak dimanapun berada. Apa kabar? Semoga semuanya sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Ketut Loksanti, CGP Kabupaten Badung Bali dari SMP Negeri 1 Kuta, akan memberikan sedikit gambaran tentang koneksi antar materi modul 3.3. Bapak dan Ibu sekalian, setelah mempelajari modul 3.3, ada beberapa hal menarik yang saya dapatkan, yaitu terdapat beberapa tahapan dalam membuat program, mulai dari perencanaan, pembuatan, dan evaluasi program. Nah, di samping itu, dalam penyusunan program, perlu juga diadakan monitoring, evaluation, learning, dan reporting, yang dalam istilah umum kita sering singkat atau pakai akronim MELR. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada saat monitoring, maka suatu kegiatan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan. Monitoring ini dapat dilakukan dengan cara melihat langsung kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian, diketahui kesesuaian antara perencanaan dan kenyataan realita yang terjadi di lapangan. Kemudian pada saat evaluasi ini maka terjadi proses pengukuran dari apa yang telah dicapai dengan yang direncanakan. Evaluasi memungkinkan untuk melakukan perbaikan atau perubahan ke arah yang lebih bagus. Bapak dan Ibu sekalian, pada tahap evaluasi ada beberapa tahap yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah prinsip evaluasi, yaitu dapat dilakukan secara menyeluruh, berkesinambungan, objektif, dan ada juga prinsip yang memberikan reward atas suatu kejadian. Nah, cara untuk melakukan evaluasi bisa dilakukan dengan bentuk kuantitatif sesuai dengan monitoring yang telah dilakukan. Dan tekniknya dapat dilakukan dengan observasi langsung, instrumen pengamatan, wawancara, dan ikut berperan serta aktif dalam suatu kegiatan. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, maka perlu kita perhatikan bahwa ada 4 kerangka yang disebut dengan kerangka 4F. Di antaranya adalah fakta, feeling atau perasaan, finding atau temuan, dan future atau masa depan. Nah, apakah itu fakta? Fakta itu adalah suatu kejadian atau catatan objektif yang terjadi di lapangan. F pertama merupakan fakta, yaitu pemeriksaan urutan peristiwa dan momen-momen penting untuk menarik dan melihat fakta-fakta. Membuat laporan singkat yang meliputi apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Apakah sesuatu yang tidak terduga terjadi ataukah suatu kejutan terjadi pada saat pelaksanaan program, atau apakah sesuatu yang sangat dapat diprediksi terjadi pada saat pelaksanaan program. Nah, mengenai feeling, pada tahapan ini mengevaluasi dan menilai secara tidak sengaja dengan perasaan dengan menggunakan merasa sebagai penilaian. Misalnya, mereka salah, atau feeling atau perasaan yang lainnya itu adalah saya rasa itu adalah pilihan yang baik. Nah, kemudian menulis ulang sebagai perasaan baru. Misalnya contoh, apa saja perasaan yang kita alami pada saat kejadian terjadi, kemudian pada titik apa Anda merasa paling atau paling tidak terlibat dalam pelaksanaan program itu. Kemudian mungkin saja perasaan apalagi yang ada dalam situasi tersebut. Nah, untuk temuan atau finding, maka pada saat ini menyelidiki dan menafsirkan situasi untuk menemukan makna dan membuat penilaian.
pertanyaan utamanya adalah bagaimana dan mengapa. Sedangkan untuk masa depan atau future, maka kita di sini adalah mengambil temuan dan mempertimbangkan bagaimana menerapkannya di masa depan. Nah, bagaimana bayangan terhadap masa depan, apakah sudah berubah, pilihan apa saja yang sudah miliki, kemudian bagaimana temuan ini dapat berjalan dengan baik. Bapak dan Ibu sekalian, setelah melaksanakan evaluasi pembelajaran, maka tiba saatnya melakukan reporting. Laporan merupakan alat bagi pimpinan untuk menginformasikan atau memberikan masukan untuk setiap pengambilan keputusan yang diambilnya. Oleh karena itu, laporan harus akurat, lengkap, dan objektif. Nah, dalam praktiknya, laporan adalah sebuah dokumen yang merupakan suatu produk akhir dari suatu kegiatan. Nah, tentunya ada hal lain yang menarik yang kita lihat, yaitu manajemen risiko. Nah, risiko itu merupakan sesuatu yang berdampak pada pencapaian suatu tujuan dalam suatu organisasi atau komunitas. Manajemen risiko sendiri adalah metode yang tersusun secara logis dan sistematis dari suatu rangkaian kegiatan, penetapan konteks, identifikasi, analisa, evaluasi, dan pengendalian serta komunikasi risiko. Nah, risiko ini tentu saja tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola. Nah, sehingga kalau kita bisa mengelola risiko dengan baik, maka hambatan juga akan bisa dibuat seminimal mungkin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa risiko yang dapat biasanya terjadi di sekolah, yaitu yang pertama adalah risiko strategis. Nah, risiko strategis merupakan risiko yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi mencapai tujuan. Kemudian ada risiko operasional yang misalnya berdampak pada kelangsungan proses manajemen. Kemudian ada risiko reputasi yang berdampak pada nama baik suatu lembaga. Nah, risiko keuangan. Nah, risiko keuangan itu yang biasanya terjadi akibat dari berkurangnya aset atau ada masalah dengan keuangan. Nah, yang terakhir adalah risiko pemenuhan. Itu risiko yang berdampak pada kemampuan proses dan prosedural internal untuk memenuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Adapun tahapan manajemen risiko adalah sebagai berikut, yaitu identifikasi jenis risiko, kemudian diukur risikonya, kemudian strategi bagaimana kita mengendalikan risiko, dan mengadakan evaluasi secara berkelanjutan. Nah, bagaimana kaitan antara pemetaan sumber daya dengan perencanaan program sekolah yang berdampak pada murid? Tentu saja hasil pemetaan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun program sekolah yang berdampak pada siswa. Tentu saja didasari oleh kekuatan analisa dalam bagja atau inquiry apresiatif. Nah, bagaimana kaitan dengan materi lain? Bagaimana dengan filosofi Ki Hajar, kemudian dengan bagja, kemudian pengelolaan aset sekolah? Nah, jika dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa program sekolah yang berdampak pada siswa tentunya akan selaras dengan yang namanya merdeka belajar. Dengan merdeka belajar, diharapkan anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan lakunya. Tugas guru adalah memberikan tuntunan sebagai penghamba kepada anak. Nah, dari bagja, program sekolah yang disusun tentunya dengan melakukan analisis kekuatan dengan langkah-langkah yang ditentukan dalam bagja. Nah, bagaimana dengan pengelolaan aset sekolah? Program sekolah yang disusun merupakan hasil dari pengelolaan aset yang dilakukan dengan baik. Nah, bagaimana kaitannya dengan semua materi Bapak dan Ibu? Nah, karena CGP adalah agen perubahan transformasi pendidikan, maka CGP harus mampu menjadi pelopor dalam memetakan aset sekolah untuk menyusun program berdampak pada siswa berdasarkan analisis bagja. Nah, mudah-mudahan setelah CGP mampu menjadi pelopor untuk memetakan aset sekolah, kemudian menyusun program yang berdampak pada siswa berdasarkan analisa inquiry apresiatif bagja, mudah-mudahan merdeka belajar dapat dicapai untuk membentuk menuju profil pelajar Pancasila.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, demikian pemaparan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 33. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.